Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Ku Balas Perlakuan Suami. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Mbak, berhenti dulu. Itu si Wina manggil-manggil terus, ujar salah seorang perempuan padaku. Aku menoleh ke belakang dengan perasaan jengkel luar biasa. Kulihat Wina mengayuh kursi rodanya dengan susah payah agar bisa mengejarku keluar. Sedangkan beberapa orang memperhatikan kami dengan tatapan yang sedikit aneh. "Rasti, tunggu!" teriak Wina dengan napas ngos-ngosan. "Kenapa kau memanggilku?" Aku bertanya setelah perempuan itu mendekat. "Bukannya kau datang untuk membawa mama ke rumah sakit? Kenapa malah pergi sih?" Tanyanya dengan nada setengah kesal. "Kata siapa aku datang demi mama? Lalu apa alasanmu kesini? Atau jangan-jangan benar kau ingin menertawakan kami?" ujarnya curiga. "Aku datang atas panggilan kita." Anak itu menelponku dan mengatakan bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi pada neneknya. Tapi setelah tiba di sini, aku tidak melihat sesuatu yang buruk satupun. Jawabku sambil berusaha tenang. "Astaga, memangnya kau tidak melihat keadaan mama yang kejang-kejang seperti itu, ah?" hardik Wina penuh emosi. "Bisa-bisanya kau berkata tidak melihat sesuatu yang buruk di sini." Aku tertawa pelan, lalu menoleh ke arah rumah yang masih menebarkan aroma kesedihan. Beberapa orang tetangga masih sibuk mengurus mama, sedangkan anak-anak berdiri di depan pintu. Tatapan mata polos tanpa dosa itu membuatku nyeri. Tapi dalam situasi ini, Wina harus dibuat sadar akan posisinya. "Aku menganggap bahwa semua ini sebagai balasan yang pantas," ujarku dengan perasaan getir. "Dan ini bukanlah sesuatu yang buruk untuk orang-orang jahat seperti kalian. Ternyata dendam di dalam hatimu telah membutakan mata sehingga tidak kasihan lagi pada kami," ujar Wina dengan bibir bergetar menahan amarah. Aku mengangguk membenarkan. "Aku memang tidak kasihan atas apa yang terjadi padamu. Kau dan mama sedang menuai karma atas perlakuan kalian padaku di masa lalu. Aku tidak peduli kau berkata apa, bahkan jika kau menertawakan kelumpuhanku ini. Tapi setidaknya bawa mama ke rumah sakit," titah Wina dengan nyari. Aku mendekus pelan, lalu berjalan kembali ke rumah. Wina tampak lega meski dia harus bersusah payah mengayuh kursi roda demi mengikuti langkahku dari belakang. Sesampainya di depan pintu, aku memanggil Gita dan meminta bocah itu untuk mendekat. Aku sedikit berjongkok untuk menyamakan tinggi badan dengan anak perempuan itu. "Gita, sudah bisa masak nasi di rice cooker?" "Nggak bisa," bocah perempuan itu menggelengkan kepala. "Kalau menghidupkan kompor dan membuat telur dadar?" "Nggak bisa juga," jawabnya polos. Aku menghela napas sambil berpikir keras. Timbul perasaan ingin membanding-bandingkan antara Gita dan Lala. Tapi sejenak, kemudian aku sadar bahwa mereka adalah anak-anak dengan didikan yang berbeda. Meski berusia sama, tapi kecakapan Lala dalam mengerjakan segala sesuatu jauh lebih baik daripada Gita. Ada perasaan sedih dan miris yang merasuki dada. Dulu Mas Irwan sering sekali menyuruh Lala memasak nasi, membuat telur dadar, menyapu rumah, dan melakukan hal-hal dasar lainnya. Jika Lala tidak becus, maka dia akan memarahi anakku habis-habisan. Sedangkan pada Gita, sikapnya sangat halus dan lembut. Jangankan menyuruh menghidupkan kompor, membawa air ke dalam gelas saja Gita tidak diperbolehkan. "Kalau begitu nanti beli makanan untuk kita dan adik-adik. Ini uang untuk kalian bertiga ya," ujarku sambil menyelipkan uang ke tangannya. "Ingat, jangan jajan permen atau mainan. Belilah sesuatu yang mengenyangkan." Gita mengangguk samar, lalu memandangi uang yang ada di tangannya. Kemudian aku berdiri dan menemui salah seorang tetangga yang ada di dalam rumah. Perempuan paruh baya yang hampir seumuran dengan mama itu adalah tetangga sebelah kiri rumah, namanya Pumar. Pada perempuan itu kutitipkan amanah agar mengawasi anak-anak, karena sekarang tidak ada lagi orang dewasa yang bisa menjaga mereka dengan baik. Disinilah tetangga berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. "Setidaknya tolong perhatikan makan mereka ya, Bu. Dengan keadaan Wina yang lumpuh dan neneknya yang stroke, anak-anak ini pasti akan terlantar, sedangkan aku tidak bisa mengawasi mereka karena harus bekerja," jelasku pada perempuan itu. Pumar mengangguk ragu-ragu. "Kalau cuma untuk mengawasi saja ibu bisa, tapi untuk masalah makanan mereka, anak-anak masih terlalu kecil dan belum bisa mengurus dirinya sendiri. Tugasku cepat. Tolong buatkan sedikit makanan untuk mereka.
Tidak perlu mewah, yang penting bergizi. Kuselupkan beberapa lembar uang ke tangan perempuan itu. Bumar mengangguk sambil menggigit bibir. Binar kasihan terpancar dari kedua matanya. Maaf kalau permintaanku ini merepotkan, tapi anak-anak belum mengerti kekacauan yang sedang terjadi. Jangan biarkan mereka terlantar di tengah-tengah situasi seperti ini, bisikku lagi. Bagaimana dengan Wina dan Mina? Maksudku, mereka itu sedikit. Gimana ya? Saut Bumar ragu-ragu. Tidak usah pikirkan mereka, ujarku menimpali. Aku tahu, selama ini mama dan anak-anaknya selalu bersikap angkuh pada tetangga sekitar. Mereka selalu meremehkan orang lain dan merasa hebat dengan apa yang dimilikinya. Bahkan mama tidak segan-segan menghina mereka yang dirasa berada di bawahnya. Jadi wajar saja jika sekarang para tetangga terlihat enggan mengulurkan bantuan. Baiklah, jawab Bumar sambil mengangguk. Sebagai seorang ibu, beliau paham apa yang menjadi keinginanku. Setelah berpesan dan menitipkan anak-anak pada tetangga yang bisa dipercaya, aku kemudian beranjak pergi. Sayangnya Wina yang memperhatikanku sejak tadi langsung menaruh curiga. Kamu tidak jadi membawa mama ke rumah sakit? Tanyanya padaku. Apa kau punya uang untuk biaya pengobatan mamamu? Ucapku balas bertanya. Tidak ada, jawab Wina sambil menggeleng. Nah, kau pikir bisa membayar tagihan rumah sakit dengan batu kerikil? Tanyaku tanpa menyingkirkan nada sinis. Wina mendekus kesal. Ia tampak kesal dengan ucapanku barusan. Memangnya kau tidak punya uang ah? Punya dong. Tuh kan, aku melihatmu memberi uang pada Bumar. Suka-suka aku dong, mau kasih uang pada siapa aja. Kalau gitu pakai uangmu dulu untuk pengobatan mama di rumah sakit. Nanti tebus juga obatku di apotik, ujar Wina dengan gaya yang masih angkuh. Oh, tidak bisa. Wina sayang, jawabku padanya. Kenapa? Karena aku adalah perempuan bodoh yang tidak bisa berpikir, jadi jangan berharap apa-apa padaku. Yes, kau ini, seru Wina geram. Lupa ya, kau selama ini itu selalu menghinaku. Bahkan sebelum kecelakaan kau mendoakan agar aku menjadi pengemis. Lucu sekali. Sekarang kau berpura-pura lupa dan menaruh harapan pada orang yang dulu kau rendahkan. Ucapku dengan nada tajam. Hah? Kau membuatku kesal dengan omonganmu ini, Rasti, teriak Wina jengkel. Aku mengangkat bahu cuek. Tidak peduli apakah dia kesal atau tersinggung. Yang kulakukan selanjutnya hanyalah kembali berjalan menjauh. Kau pikir uangmu itu bisa dibawa mati ya? Teriak Wina dari teras rumahnya. Uang memang tidak dibawa mati, tapi tanpa uang bisa mati perlahan-lahan. Kalau tidak percaya, coba saja, balasku enteng. Kuhidupkan mesin motor kemudian berlalu meninggalkan rumah mantan mertua. Masalah penyakit stroke yang diderita mama atau pengobatan lanjutan untuk Wina itu bukan urusanku. Yang pasti sekarang anak-anak tidak terlantar setelah orang dewasa di rumah itu ditumbangkan oleh karmanya masing-masing. Hai Rasti, sapaan itu datang dari seorang pria jangkung yang berdiri di balik etalase toko. Sementara itu, di belakangnya ada perempuan berseragam suster berwarna biru. Pak Alex, sautku ramah. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu Pak? Coba tanya sama Tuan Putri ini, kira-kira dia mau kue yang mana? Ujarnya sambil mengangkat bocah perempuan ke dalam gendongan. Hai sayang, namanya siapa? Tanyaku berbasa-basi. Namanya Tiara. Pak Alex menjawab pertanyaan yang kutunjukkan pada anaknya. Sedangkan bocah kecil itu melingkarkan tangan ke leher ayahnya. Mau kue yang mana? Tanyaku lagi. Kali ini kupasang sarung tangan lalu mengambil capet kue. Laki-laki itu menanyakan hal serupa pada putrinya. Lalu anak perempuan cantik itu menunjuk potongan red velvet dengan malu-malu. Tidak hanya itu, Tiara juga menginginkan cupcake dengan topping beraneka warna. Dengan sigap kuambil pesanannya dan kuletakkan di atas nampan. Tante Rasti gak mau nanya ayahnya Tiara mau apa? Tanya Pak Alex dengan sedikit godaan. Aku menahan tawa geli, kemudian memutuskan untuk mengajukan pertanyaan pada laki-laki itu. Bapak mau yang mana? Aku pengen risol mayo, lapis legit, dan pie susu, masing-masing 100 biji. Jawabnya, lengkap dengan buah dan juga minumannya. Gimana? Tanyaku dengan dahi berkerut. Pak Alex tertawa melihat kebingunganku, kemudian dia menjelaskan maksudnya. Minggu depan ada acara kantor dan itu tadi isi snack box yang kupesan padamu. Oh, begitu ya? Kali ini aku tertawa kecil dan mengutuk kebodohan diri yang lambat mencerna maksud laki-laki ini. Segera aku catat pesanan Pak Alex dengan teliti. Kusingkirkan pertanyaan kenapa bukan panitia acara saja yang membuat pesanan seperti ini. Padahal Pak Alex adalah seorang manajer tapi dia ikut turun tangan mengurus hal begini.
Entahlah, bagiku sekarang yang paling penting dapat orderan demi mencari nafkah. Terlebih lagi Pak Alex tidak pernah menawar harga seperti kebanyakan orang lain. Hari-hari selanjutnya, kujalani dengan menyibukkan diri di toko. Orderan demi orderan berdatangan sehingga membuatku semakin bersemangat. Dengan usulan dari Dea, akhirnya kami memperkerjakan satu orang karyawan yang bertugas di depan. Dengan begitu, aku bisa fokus di dapur membuat pesanan dan Della mengatur operasional toko. Sesekali aku menghubungi Bumar untuk menanyakan kabar kita dan adik-adiknya. Masalah Wina dan Mama aku tidak ambil pusing. Mereka adalah dua orang dewasa yang tahu bagaimana cara menyikapi hidup. Seminggu pertama segala berjalan lancar seperti harapan. Bumar rutin mengantarkan makanan untuk anak-anak serta memperhatikan bocah-bocah malang itu. Akan tetapi, setelahnya aku mendengar keluhan yang membuat geram. "Aku sudah tidak tahan dengan Wina," ujar Bumar melalui sambungan telepon. "Mentang-mentang ku antar makanan setiap hari, dia malah bersikap seperti seorang ratu yang harus dilayani. Tidak hanya aku, dia malah menjadikan tetangga yang datang sebagai babu gratisan. Tidak tahu diri." "Lalu bagaimana dengan anak-anak? Kasihan kalau tidak ada yang memperhatikan pola makan mereka," ujarku padanya. "Itu bukan urusanku. Biarlah saja si Wina lumpuh itu yang mengurus anaknya. Aku muak, capek, dan kesal melihatnya," balas Bumar ketus. "Lagi pula kenapa kau malah memikirkan anak-anaknya? Padahal dulu ipar dan mertuamu itu kelakuannya seperti setan. Anakmu saja tidak pernah diperhatikannya. Sekarang si Wina harus belajar hidup dalam keterbatasannya. Gak usah dimanja, biar dia tahu diri," tambah Bumar berapi-api. Aku menghela napas dalam-dalam. Memang benar apa yang dikatakan Bumar. Sikap Wina yang keterlaluan membuat siapapun muak dan kesal. Kebaikan yang tidak tepat sasaran hanya akan menjadi sebuah kesia-siaan. Akhirnya aku memilih untuk tidak ikut campur dengan keluarga itu. Begitu juga dengan Bumar dan para tetangga lainnya. Biarkan saja Wina mengurus nasibnya sendiri. Tidak ada yang peduli. Akan tetapi ketidakpedulian kami malah berbuntut panjang. Karena setelah itu aku mendapat kabar yang mengejutkan. "Rasti, Wina sangat depresi dan mencoba untuk bunuh diri," ujar Bumar melalui sambungan telepon. "Terus bagaimana? Berhasil atau tidak?" "Duh, pertanyaanmu ini kejam sekali," tugas Bumar. "Kenapa dibilang kejam? Aku hanya penasaran apakah Wina berhasil bunuh diri atau tidak," jawabku mengelak. "Nggak berhasil, nyawanya masih bisa diselamatkan," tugas Bumar. Entah kenapa aku menangkap sedikit nada kecewa dengan suara perempuan itu. "Memangnya apa yang dilakukan oleh Wina?" Aku bertanya sambil memasang handsfree, sehingga bisa mengobrol sambil bekerja. "Wina mengiris nadinya di kamar mandi. Beruntung kita segera mengetahui hal itu dan berlari keluar mencari bantuan. Kalau dibiarkan sebentar lagi, mungkin sekarang perempuan itu sudah tewas," jelas Bumar. "Ada-ada saja," celutukku singkat. "Sudah beberapa hari belakangan ini kami mendengar Wina berteriak marah-marah. Belum lagi suara tangisan anak-anak. Pengen mendekat tapi sikap perempuan lumpuh itu sangat tidak bersahabat. Walaupun keadaannya sedang lumpuh dan Wina terkena stroke, sikap mereka masih saja angkuh dan menyebalkan," ujar Bumar mengeluarkan unek-unek di hatinya. Nada bicara yang sedikit bergetar, emosi Bumar sampai ke hatinya. Ternyata semua cobaan yang menimpa tidak lantas membuat Wina sadar diri. Dia masih saja angkuh dan menjadi duri bagi semua orang. "Lalu sekarang keadaan Wina bagaimana?" tanyaku penasaran. "Wina sedang dirawat di rumah sakit karena mengalami pendarahan yang cukup banyak," jawab Bumar. "Dia bahkan harus menerima transfusi darah sebanyak 2 tabung. Innalillahi, lalu siapa yang menjaganya di sana?" "Tidak ada yang menjaganya, hanya Bu RT saja yang sering bolak-balik sejak pagi untuk melihat keadaannya. Mungkin kalau keadaan Wina sudah membaik, besok atau lusa dia sudah boleh pulang." "Bagaimana dengan anak-anak? Siapa yang mengurus mereka?" tanyaku lagi. Kudengar Bumar menghela napas dalam-dalam, lalu dia berkata, "Bu RT juga meminta orang untuk mengurus kita dan adik-adiknya, termasuk membersihkan badan Minah yang penuh dengan kotoran." "Alhamdulillah kalau begitu," ucapku lega. Kurasa keadaan yang lumpuh serta kondisi Minah yang memprihatinkan sebagai pemicu rasa frustasi Minah. Soalnya Bu RT bercerita kalau Minah tidak diurus dengan baik sehingga buang kotoran di tempat tidur, jelas Bumar kemudian. Aku menghentikan aktivitas membuat kue sejenak. Sedikit bergidik jijik membayangkan keadaan mantan mertuaku itu. Untung ada Bu RT yang masih mau turun tangan di saat para tetangga merasa enggan. Harusnya ini menjadi pelajaran berharga untuk Wina, agar bersikap lebih baik pada orang lain. "Ya iyalah Bu, Wina yang lumpuh masa iya mengurus ibunya dengan baik, paling cuma mengerjakan sesuatu ala kadarnya saja," ujarku kemudian.
Umar membenarkan ucapanku. Kemudian perempuan itu memintaku untuk datang melihat keadaan Wina di rumah sakit. Tapi aku segera menolak usulan itu karena masih memiliki kesibukan di toko. Mungkin lain kali saja aku datang ke sana, Bu, ujarku pada Bumar. Soalnya minggu ini ada banyak pesanan yang harus dikerjakan. Oh, tidak apa-apa. Kalau ibu jadi kamu juga nggak akan ninggalin kerjaan yang lebih penting demi mengunjungi Wina dan Minah, ujar Bumar penuh pengertian. Setelah berbincang-bincang ringan, akhirnya sambungan telepon diakhiri. Sekarang aku sudah cukup tahu bagaimana perkembangan keadaan Wina. Meski ada sedikit rasa kasihan, tapi aku memilih untuk tidak bertindak apa-apa. Akan tetapi janji untuk mengunjungi Wina itu akhirnya terlupakan karena kesibukan mengurus toko. Belum lagi aku juga pindah ke kontrakan baru karena butuh tempat yang lebih luas. Kegiatan yang padat setiap hari membuatku tidak punya waktu untuk memikirkan mereka. Bukan karena mengedepankan ego dan dendam pribadi, tapi ada hal yang jauh lebih penting untuk kulakukan. Kemajuan toko dan juga masa depan Lala harus menjadi prioritas utama dibandingkan mengurus Wina dan keluarganya. Pak, berhenti dulu, teriakku pada sopir. Laki-laki yang tengah fokus mengemudi itu menoleh keheranan sambil menepikan mobil. Ada apa, Mbak? Tanyanya padaku. Sepertinya aku kenal dengan anak-anak itu, ucapku lirih. Di belakang sana tampak 3 orang anak sedang berjalan di trotoar berpanas-panasan. Ah, paling itu anak yang suka minta-minta di lampu merah, tukas sopir itu. Tapi itu mirip anaknya Ayu dan Wina, gumamku lirih. Setelah aku amati ternyata itu benar, Gita dan kedua adiknya. Tanpa menunggu lama aku segera keluar mobil dan berjalan menghampiri mereka. Saat melihat kehadiranku, mereka langsung berlari menyongsong dan menubrukku. Tanpa dikomando ketiganya menangis sesegukan. Sudah ya, Tante ada di sini, ujarku sambil mengelus-ngelus kepala mereka bergantian. Gita, Vania, dan Mia terus memelukku erat, seolah takut aku pergi jika pelukan mereka lepas. Ku amati wajah-wajah mereka yang tampak layu dan juga lemah. Kalian ngapain di sini? Tanyaku setelah pelukan mereka terurai. Kami mencari rumah Tante Rasti, jawab Gita sambil menghapus air mata. Dari tadi jalan terus tapi nggak ketemu. Astaga, aku berdesis lirih dengan perasaan lapuh. Kalian berjalan kaki dari rumah? Iya, jawab Gita. Kupandangi ketiga bocah yang penampilannya lusuh tak terawat itu. Dadaku mendadak sesak oleh pertanyaan yang ingin terlontar. Namun kutepis keinginan untuk bertanya karena mereka terlihat sangat kelelahan. Ayo ikut Tante, ajakku sambil menuntun mereka menuju mobil. Kami terpaksa duduk berdempetan karena yang ditumpangi adalah mobil pick-up berisi karung tepung dan bahan-bahan kue. Aku diam saja sepanjang perjalanan. Begitu juga dengan ketiga bocah yang kini bersamaku. Sengaja ku minta sopir mengantarkan kami ke rumah kontrakan terlebih dahulu, biar nanti bahan kue yang kubeli diterima oleh Della. Nanti akan kususul segera mungkin ke toko. Setelah turun, kupersilahkan mereka masuk ke dalam rumah dan kuberi minum. Kalian sudah makan? Tanyaku pada mereka. Dengan malu-malu mereka menggeleng. Oleh karena itu cepat kusiapkan makanan dan agar mereka bisa mengisi perut. Para bocah polos itu makan dengan lahap tanpa menyisakan sedikit pun makanan di piring. Setelah kenyang barulah aku mengajukan pertanyaan yang mengganjal sejak tadi. Siapa yang menyuruh kalian datang ke tempat Tante? Tanyaku pada mereka. Mama, jawab anak Wina dengan jujur. Memangnya Mama bilang apa? Tanyaku pada bocah 6 tahun bernama Mia itu. Mia menoleh ke arah kita, meminta agar perempuan yang paling besar di antara ketiganya itu menjawab. Di rumah nggak ada makanan lagi, Nenek dan Tante Wina sakit. Makanya kami disuruh mencari Tante Rasti, katanya. Ucap kita terputus saat anak itu menangis terseduh-seduh. Aku menunggu dengan sabar dan juga hati berdebar. Ada rasa kesal di dalam hati saat tahu bahwa Wina menyuruh anak-anak ini keluar rumah tanpa pendampingan orang dewasa. Tidak terbayangkan jika sesuatu yang buruk terjadi pada ketiga anak perempuan ini saat berjalan sejauh ini. Tolong Tante hubungi Papa, ujar kita setelah meredakan tangisnya. Aku mau minta uang untuk makan dan juga biaya sekolah. Nenek sudah sakit jadi gak bisa ngasih uang. Aku mengangguk pelan, mulai mengerti alasan kedatangan mereka ke sini. Keadaan mereka yang kumal dan lusuh benar-benar mengusik nuraniku. Akhirnya aku putuskan untuk membantu mereka mencari tahu di mana keberadaan Ferdi. Tidak hanya ayah kita yang harus kucari, tapi suami Wina juga. Kedua laki-laki yang masih berstatus sebagai menantu mama itu kompak pergi setelah istri mereka mendapatkan musibah.
Ferdi jelas sudah menikah lagi sebulan setelah Ayu meninggal. Sedangkan Dani, suami Wina, entah di mana keberadaannya sekarang. Kabar yang kudapat dari Bumar tempo hari, suami Wina telah lama pulang ke rumah orang tuanya. Sayang sekali, aku tidak tahu di mana rumah orang tua Dani. Kupandangi wajah anak-anak yang menjadi korban dari keegoisan orang tuanya ini. Mereka belum mengerti apa-apa tapi sudah dipaksa untuk bersikap dewasa. Jika aku bersikap abai pada mereka, maka aku termasuk ke dalam orang-orang jahat yang tidak memiliki rasa simpati. Baiklah, biar tante hubungi ayah kalian, ujarku menyetujui permintaan Gita. Katakan pada papa supaya cepat pulang dan bawa makanan yang banyak, saut Mia dengan mata berbinar. Aku mengangguk, lalu tersenyum pada bocah polos itu. Langkah pertama yang kulakukan adalah mencari kontak Ferdi dan menghubunginya melalui messenger. Kukabarkan pada suami Ayu itu bahwa kedua anaknya terlantas setelah kepergiannya. Aku hanya berharap laki-laki itu mau merespon meski saat ini pesanku masih centang satu. Hal yang sama juga kulakukan pada suami Wina yang kini entah ada di mana. Tidak hanya setelah itu, aku melihat Dani online dan langsung membaca pesanku. Sayangnya, laki-laki itu tidak membalas dan mengabaikan pesanku begitu saja. Aku menghela napas dalam-dalam. Jelas terlihat bahwa laki-laki itu tidak ada yang mau bertanggung jawab atas anak-anaknya. Menjelang malam, aku memutuskan untuk mengantarkan mereka pulang. Rasanya ingin menampung anak-anak tidak berdosa itu, tapi keadaanku juga sedang tidak memungkinkan. Ada Lala dan kesibukan di toko yang meminta untuk diperhatikan. Dengan menggunakan taksi online, aku membawa ketiganya pulang ke rumah. Gita, Fania, dan Mia sudah dalam keadaan kenyang, badan bersih setelah mandi dan perasaan yang tenang. Mereka tampak riang sambil menggenggam uang jajan di tangan. Sayangnya respon yang kudapat saat tiba di rumah mama sangat tidak enak. Ketika melihat anak-anaknya kembali, Wina bukannya bersyukur justru berteriak marah. Dengan tangan yang masih memiliki bekas luka dan diperban, perempuan itu mendorong kursi rodanya mendekat. "Kenapa kau bawa anak-anak ini ke sini ya?" tanyanya dengan delikan mata tajam. "Karena di sini rumah ibu dan neneknya dan sudah sepantasnya mereka ada di sini," jawabku berusaha tenang. "Pergi, mau mereka pergi," teriak Wina kalap. "Anak-anak itu hanya menambah bebanku dan sangat menyusahkan." "Oh, jadi itu alasanmu menyuruh mereka berjalan kaki belasan kilometer untuk menemuiku?" tanyaku geram. "Dan sekarang mereka berhasil menemuimu, lalu kau mengembalikannya ke sini? Kau benar-benar tidak punya hati," seru Wina ketus. Kau yang tidak punya hati. Tega sekali membiarkan anak-anak ini berjalan kaki di bawah panas terik. Ibu macam apa kau ini?" bentakku kesal. "Bawa mereka pergi dari hadapanku. Kalau kau tidak mau menampung mereka, berikan anak-anak ini pada ayahnya," seru Wina kemudian. Ketiga anak-anak itu mengerut ketakutan sambil memegangi bajuku. Darahku mendidih melihat sikap Wina yang sangat keterlaluan. Keadaan fisiknya tampak memprihatinkan, tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya masih melukai hati. "Ferdi sialan, bisa-bisanya meninggalkan dua anaknya di sini. Memangnya dia pikir rumah ini tempat penampungan anak terlantar? Aku kesusahan mengurus anak-anaknya, sedangkan dia anak-anakan kawin lagi. Kurang ajar," untuk Wina dengan penuh emosi. "Si Dani juga laki-laki biadab. Semenjak aku sakit dan tidak bisa lagi memberinya hidup enak, dia langsung pulang ke rumah orang tuanya. Bahkan saat aku berusaha bunuh diri sekalipun, dia tidak peduli. Sekarang aku mendengar kabar bahwa dia juga akan menikah lagi. Manusia parasit. Terkutuklah kau, Dani," tambah Wina kemudian. Sekarang aku tahu bahwa upaya Wina untuk bunuh diri tempo hari hanya sebagai cara untuk menarik perhatian suaminya. Sayang sekali usaha itu gagal sehingga dia semakin frustasi. Efeknya anak-anak menjadi pelampiasan kemarahannya. "Nah, bagaimana rasanya diabaikan oleh suamimu sendiri? Kau sudah merasakannya bukan?" tanyaku pada perempuan angkuh itu. "Sekarang jalani saja takdirmu dan urus anak-anak ini dengan baik." "Tidak, aku tidak mau mengurus mereka. Mama saja sudah cukup menyusahkan, ditambah lagi dengan anak-anak ini," balas Wina. "Lalu kemana keluargamu yang lain Bukannya kau punya saudara-saudara yang hebat dan solid? Kemana mereka di saat kau ditimpa kemalangan begini?" tanyaku miris. "Saudara parasit semua. Di saat kami jaya, mereka mendekat. Di saat sedang susah, mereka tidak mau datang. Awas saja kalau nanti aku sudah sembuh, akan kubalas mereka semua," teriak Wina. "Ya sudah, kalau begitu fokus saja untuk menyembuhkan diri. Jangan bertindak konyol dengan berusaha bunuh diri segala. Mending kalau langsung mati. Ini malah sakit dan makin menyusahkan," ketusku tak tertahankan. "Sembuhkan kakiku. Aku benci hidup di atas kursi roda ini," Wina berteriak frustasi.
Kali ini dia memukul-mukul kakinya yang mengecil seperti tulang dibalut kulit. Aku menggeleng-gelengkan kepala melihat ulah perempuan itu. Raut wajah frustasi dan putus asa semakin jelas terlihat di wajahnya. Tidak mau berlama-lama di sana, aku segera memutar badan berniat pergi. Tapi langkahku ditahan oleh Gita yang ingin ikut. "Kami ikut tante ya?" tanya Gita. Mata gadis itu kembali basah. Aku menggeleng pelan. "Maaf, tante tidak bisa membawa kalian. Tetaplah di sini, temani Tante Wina dan juga nenek." "Nani, Tante Wina ngamuk lagi. Kami disuruh pergi mencari papa," ujar Gita dengan raut sendu. Aku meminta maaf pada bocah perempuan itu, kemudian berlalu pergi meninggalkan mereka. Ku dengar tangisan anak-anak mengiringi langkah yang semakin menjauh. Hatiku ngeri, ingin sekali mendekap anak-anak tak berdosa itu. Tapi tetap kulanjutkan langkah menjauh. Berkali-kali kuhela napas panjang demi mengusir perasaan yang resah. Ojek online yang kupesan belum juga datang, sedangkan hari sudah mulai gelap. Tidak lama kemudian, aku mendengar teriakan dari kejauhan. Di ujung gang perumahan, Gita berlari mendekatiku. "Ada apa lagi?" tanyaku padanya. "Tolong kembali, Tante," ucap Gita dengan napas ngos-ngosan. "Tolong, Mia." "Wina mengusir kalian lagi?" "Tidak, tapi Tante Wina mencekik Mia. Katanya lebih baik kami mati daripada hidup menyusahkan," seru Gita. Dadaku bergemuruh hebat. Tanpa bicara, aku segera berlari kembali menuju rumah mama. Dari halaman ku dengar teriakan-teriakan melengking diiringi tangisan. Langsung saja, aku membuka pintu dan menyaksikan pemandangan yang memilukan. "Mati saja kau, mati!" teriak Wina sambil mencekik leher anaknya. Sedangkan gadis kecil di dalam cengkramannya sedang menggap-gegap hampir kehabisan napas. "Wina, lepaskan anakmu!" Adikku sambil berlari mendekat. Kusentak tangan Wina agar cekalannya terlepas, tapi perempuan itu enggan mengundurkan tenaganya agar sedikit. Semenjak itu wajah Mia sudah memerah dengan lidah sedikit terulur. "Jika ayahnya lepas tanggung jawab, lantas kenapa aku yang harus menanggung semua beban ini sendirian?" Pakik Wina dengan geram. "Bukan berarti kau harus membunuh anakmu. Lepaskan!" bentakku keras. Kupukul tangannya agar cekikan di leher Mia terlepas. "Daripada hidup menyusahkanku, lebih baik ku bunuh saja anak ini," seru Wina tanpa rasa kasihan. Disentaknya gadis tidak berdaya itu berulang kali. Aku mundur selangkah. Kegilaan Wina benar-benar membuatku muak. Beginilah jadinya jika perempuan yang terbiasa dimanja jatuh ke titik terendah. Dia tidak bisa mencari solusi atas permasalahan hidup karena pikirannya terlalu buntu. "Bunuh saja anakmu ini, bunuh!" teriakku kesal. "Biar aku yang jadi saksi bahwa nyawa Mia melayang di tanganmu. Setelah itu kau akan mendekam di penjara seumur hidupmu." "Aku tidak takut," gertak Wina lagi. Justru cekikannya semakin bertambah kuat. "Bagus, lagi pula yang akan kau bunuh adalah darah dagingmu sendiri. Tidak ada orang yang akan kehilangan selain dirimu," ucapku dengan sinis. Ku tepi serasa khawatir melihat keadaan Mia yang menyedihkan. "Ayo, bunuh anakmu itu. Aku yakin suamimu akan semakin sayang padamu saat mendengar kabar bahwa kau menjadi pembunuh Mia." Mendengar ucapanku, Wina langsung melepaskan cekalan di leher anaknya. Wina mendorong Mia hingga jatuh merosot ke lantai yang dingin. Gadis kecil itu meraup oksigen dengan rakus, lalu terbatuk-batuk dengan napas tersengal-sengal. Gadis kecil itu memegangi dada sambil meringkuk, lalu tangisnya pecah meski tanpa suara. Segera aku peluk Mia dan ku elus-elus punggungnya. Wajahnya yang semula merah berangsur-angsur normal. Tiba-tiba suasana mendadak suram, terlebih lagi saat Gita dan Vania menangis di ambang pintu sambil saling merangkul. Sedangkan Wina berteriak histeris dan menjabak rambutnya sendiri. Mia yang ada dalam dekapan langsung melingkarkan tangan ke leherku, dan ketakutan tercetak jelas di wajahnya. "Aku benci hidup ini. Aku tidak mau terus-menerus menderita seperti ini," pakik Wina dengan begitu frustasi. Ku bawa Mia ke teras agar menjauh dari Wina. Perempuan yang sedang kehilangan akal sehat itu bisa melakukan hal mengerikan, bahkan melenyapkan nyawa anak kandungnya sendiri. "Sakit, Tante," ucap Mia sambil terisak-isak. Kuperiksa leher gadis itu dan menemukan bekas kemerahan akibat cengkraman kuku wanita. "Tante, ayo pergi. Aku takut," ujar Gita sambil menarik-narik bajuku. Aku menghela napas dalam, lalu mengusap wajah sambil beristighfar. Langit sudah gelap dan azan maghrib mulai berkumandang dari masjid terdekat. Gema lantunan panggilan sholat bersaing dengan jerit histeris Wina yang dari dalam rumah. Ditambah lagi dengan isakan anak-anak yang tak kunjung berhenti. Rasanya kepalaku mendadak panas dengan emosi memuncah.
Kuminta anak-anak menunggu di teras, sedangkan aku melangkah masuk ke dalam rumah. Di atas kursi roda, Wina menjabak rambutnya hingga memukul-mukul pahanya. Suaranya melengking memenuhi seantero rumah. Berhenti membuat keributan, ucapku setengah berteriak. Aku mau mati, aku benci hidup seperti ini, seru Wina histeris. Semakin disuruh diam, maka jeritan Wina semakin menjadi-jadi. Aku yang terlanjur muak melihat drama ini akhirnya melayangkan tangan demi membungkam mulutnya. Plak! Teriakan Wina berhenti mendadak. Perempuan itu menatapku dengan mata membulat dan mulut sedikit terngangah. Apa dia pikir aku akan bersikap lemah lembut dan manis demi merayunya? Tidak, sakit hatiku terlalu besar pada perempuan itu. Tidak hanya pada perbuatannya di masa lalu, namun juga sikapnya terhadap Mia barusan. Sehingga aku mendorong kepalanya dengan sedikit kasar agar dia sadar dan berhenti bersikap kekanak-kanakan. Kau bilang benci hidup ini, aku juga benci melihatmu hidup seperti ini, teriakku di depan wajahnya. Saat sehat kau adalah perempuan berhati iblis yang menjadi duri bagi setiap orang. Ketika sakit dan lumpuh, kau berubah menjadi manusia yang tidak punya hati. Bisa-bisanya kau berniat membunuh anakmu sendiri. Kau tidak paham bagaimana rasanya menjadi diriku, serga Wina. Memangnya siapa dirimu, sehingga orang lain harus memahami penderitaanmu? Tanyaku penuh ejekan. Makanya kau banyak bacot. Memangnya kau pikir mudah bagiku menjalani hidup dengan keadaan lumpuh begini? Ditambah lagi dengan kondisi mama yang stroke dan tidak bisa apa-apa. Lalu ada anak-anak yang setiap hari merengek minta makan dan minta diurus. Aku muak. Aku benci hidup yang berat ini, teriak Wina lagi. Inilah balasan untuk perempuan culas yang tidak punya perasaan sepertimu, ujarku tegas. Jadi jalani saja hidup dengan karma yang sedang menghampirimu. Berhenti menyebut-nyebut karma. Ejekanmu itu membuatku sakit hati, jerit Wina tidak terima. Lalu apa istilah yang tepat untuk seluruh kesialan yang sedang menimpamu? Hah? Tanyaku padanya. Memangnya kau tidak ingat dengan dosa-dosamu di masa lalu? Ah! Wina berteriak histeris sambil menjambak rambutnya. Melihatnya begitu, entah kenapa aku malah ikut-ikutan menjambak sehingga dia mendongak kesakitan. Kau pikir hanya dirimu yang paling menderita di dunia ini ya? Hardiku tanpa kasihan. Coba pikir, diriku kau zolimi tapi tetap bertahan. Kau dan keluargamu menyakitiku tanpa belas kasihan. Aku sebagai istri dirampas, hak anakku dicurangi, dan semua itu berlangsung selama 9 tahun. Oh, sakit, ujar Wina lirih. Baru menanggung beban sebentar saja, kau malah mengeluh dan ingin mati. Kemana keberanianmu yang dulu berkobar? Tanyaku tanpa melepaskan jambakan di kepala. Bunuh aja aku, Rasti. Akhiri penderitaan ini, ujar Wina dengan suara serak dan putus asa. Aku tertawa mendengar penuturannya, lalu melepaskan jambakan dengan sedikit bentakan. Dengan berkacak pinggang, aku berdiri di depan perempuan yang lumpuh yang merasa dirinya paling teraniaya ini. Kau tahu kenapa usaha bunuh dirimu gagal? Tanyaku dengan jarak yang dekat dari wajahnya. Mata Wina memerah dan basah. Aura kesakitan dan putus asa begitu melekat di wajahnya. Tuhan belum mengizinkanku mati, Wina. Karena kau harus membayar seluruh perbuatanmu yang menyakiti orang lain. Dan kau harus tahu bagaimana rasa sakit, diabaikan, dan berjuang dalam keadaan yang serba kekurangan. Tangis Wina semakin pilu dengan air mata bercucuran. Dia terisak hingga kedua bahunya bergetar hebat. Kemudian kudorong kursi rodanya menuju kamar mama. Di dalam ruangan yang terasa pengap itu, berbaring perempuan paruh baya berbadan ringkih. Lihat perempuan ini. Lihat pakai hati nuranimu, bentakku sambil menunjuk mama. Perempuan ini yang dulu tega berbuat zalim pada orang lain demi menyenangkan hatimu. Dia rela mencurangi hak orang lain agar kebutuhanmu tercukupi. Sekarang setelah dia terbaring lemah tanpa daya, kau malah menganggapnya sebagai beban. Padahal perempuan ini adalah ibu kandungmu sendiri. Mama menatapku tanpa kedip. Pipinya basah oleh air mata. Dari bibirnya yang miring, air liur menetes hingga ke dagu tanpa bisa ditahan. Sedangkan tangannya bertekuk di depan dada tanpa bisa diluruskan. Stroke berhasil membuat perempuan aku itu kehilangan taring tajamnya. Bayangkan jika kau mati, maka perempuan ini akan terlantar tanpa ada yang mau mengurus. Begitu juga dengan anak dan keponakanmu. Bocah-bocah tanpa dosa itu akan tumbuh sebagai manusia tanpa masa depan. Kau pikir siapa yang akan sudi mengurus semua borok yang kau tinggalkan ini? Tanyaku tajam. Wina terdiam cukup lama. Perempuan itu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Suasana mendadak hening dan sedikit membeku. Sedangkan mama menatapku dengan pandangan kosong, meski air mata terus membasahi pipinya. Tidak lama kemudian suara tawa Wina mengudara di antara kami. Perempuan itu terkekeh hingga badannya ikut terguncang.
Aku menatapnya keheranan. Wina yang sejak tadi menangis frustasi dan tertekan kini justru tertawa. Bukan sebuah tawa yang menyenangkan, karena hawa dari perempuan itu sangat mengerikan. "Kau suruh aku mengurus perempuan lumpuh ini?" tanyanya sambil menunjuk Mama. "Iya, karena kau anaknya," jawabku tegas. Wina kembali tertawa tergagah-gagah. "Mengurus perempuan lumpuh seperti ini sangat mudah sekali, Rasti. Aku akan membuatnya bersenang-senang," ujar Wina sambil terus tertawa. "Apa maksudmu?" tanyaku dengan waspada. "Coba kau lihat, aku ini cantik dan kaya raya. Pantas saja Bang Dani tergila-gila dan menjadikanku pujaan hatinya," jawab Wina ngelantur. Aku mengerutkan kening, lalu menatap perempuan itu dengan seksama. Bola matanya tidak lagi fokus pada lawan bicara, sedangkan ucapannya mengikuti delusi yang berasal dari perasaannya yang tertekan. "Sebentar lagi dia akan pulang dan membawakanku seikat mawar merah. Suamiku itu benar-benar romantis dan juga setia." Wina kembali menceracau mengikuti hayalannya. Sadarlah, jangan kehilangan kewarasan seperti ini. Ada anak-anak yang harus kau pikirkan masa depannya," ujarku menyadarkan Wina. "Aku tidak terlalu suka anak-anak," jawab Wina dengan begitu ringan. "Mereka berisik dan nakal. Rasanya ingin kucekik lehernya dan kupatahkan kaki kecil yang selalu berlari-lari itu." Di titik itu, aku mulai menyadari bahwa Wina telah sampai pada depresi tingkat tinggi akibat beban mental yang terlalu berat. Setelah berdebat dengan perempuan yang kehilangan akal sehat itu, kemudian aku mundur beberapa langkah. Ku ajak anak-anak menjauh karena tidak mungkin membiarkan mereka berbau dengan Wina yang tidak waras. "Ada apa, Tante?" tanya Gita yang terus berjalan mengakuriku. "Malam ini kalian tidur di tempat Bu RT saja ya," ucapku sambil menggendong Mia. "Kenapa?" tanyanya ingin tahu. "Karena si Wina sudah mulai gila," teriakku dalam hati. "Tolong izinkan anak-anak menginap di sini, Bu," ujarku pada Bu RT. "Hanya untuk malam ini saja, soalnya rumah mereka sedang tidak aman." "Jelaskan apa yang sedang terjadi," ujar perempuan berhijab syar'i itu padaku. "Anak-anak diminta untuk duduk di ruang tamu, sedangkan Bu RT membawaku masuk ke ruang tengah untuk bicara secara pribadi." Lalu aku menceritakan semua yang terjadi barusan di rumah mantan mertuaku. Tentang Mama yang tidak bisa bergerak hingga Wina yang mulai kehilangan kewarasan. Setelah memberi penjelasan, aku meminta izin untuk sholat sebentar karena waktu maghrib hampir habis. "Kalau begitu lebih baik kita bawa tetangga untuk melihat keadaan Wina," usul Pak RT. "Tidak baik dia dibiarkan sendirian dalam keadaan seperti itu, bisa membahayakan dirinya dan juga orang lain." Aku yang baru saja selesai sholat hanya bisa memasrahkan keputusan kepada beliau. Bagiku yang terpenting sekarang adalah anak-anak harus terhindar dari mara bahaya. Sesuai kesepakatan Pak RT, ia mengajak beberapa orang tetangga untuk mendatangi rumah Wina. "Mbak Rasti, ayo ikut bersama kami, biar saja anak-anak di sini," ajak Bu RT padaku. Aku menimbang-nimbang keputusan untuk beberapa saat. Apakah aku harus ikut campur mengurus masalah Rasti atau langsung pulang saja? Soalnya tadi pamit pada Lala hanya untuk mengantarkan kita, tapi ternyata waktu yang kubutuhan jauh lebih lama. Aku takut jika anakku khawatir. "Ayo Mbak," ujar Bu RT menyentakkan lamunanku. "Kalau keadaan Wina separah yang Mbak Rasti ceritakan barusan, maka kita harus bertindak sebelum dia melakukan sesuatu yang membahayakan." "Oh iya Bu, ayo kita ke sana," ujarku, kemudian mengikuti langkah perempuan itu. Di tengah perjalanan, aku segera menelpon Della untuk mengabarkan keadaan saat ini. Kukatakan padanya bahwa aku masih ada urusan dan meminta agar dia menjaga Lala. Syukurlah, temanku itu cukup pengertian dan memintaku untuk berhati-hati. Sebenarnya Wina sudah menunjukkan gejala depresi berat sejak kecelakaan dan kakinya dinyatakan lumpuh. Makanya dia berusaha bunuh diri, ujar Bu RT padaku. Kupikir dia bunuh diri hanya karena menarik perhatian suaminya. Tugasku pelan. "Entahlah, mungkin dia memang bertujuan demikian," saut Bu RT. "Tapi setahu kami, Wina mulai jelas depresi karena tahu bahwa suaminya selingkuh. Dan perselingkuhan itu terjadi sudah cukup lama. Hanya saja Wina tidak mengetahuinya. Saat tersiar kabar bahwa si Dani akan menikahi perempuan selingkuhannya itu, keadaan Wina langsung drop." "Wah, parah banget kelakuan suaminya," ujarku miris. "Setelah kecelakaan itu, dokter sudah meminta agar Wina berkonsultasi dengan psikiater. Tapi dia menolak. Orang yang mengalami kecacatan memang cenderung frustasi dan membenci diri sendiri. Makanya harus mendapat penanganan serius agar kondisi mentalnya tetap stabil. Sayangnya Wina tidak mendapat pendampingan yang baik dari orang terdekatnya," jelas Bu RT lagi.
Dasar laki-laki egois, hanya mau senang-senang saja. Giliran istrinya sakit, dia malah kabur bersama selingkuhan, ujarku geram. Bu RT tertawa kecil. Gak bisa disalahkan satu pihak saja, soalnya sikap Wina selama ini juga berlebihan. Bisa jadi Dani melihat kejatuhan Wina sebagai kesempatan emas untuk melarikan diri sih. Astaga, aku hanya bisa bergumam lirih antara prihatin dan juga geram. Sebenarnya aku sering mengajak para tetangga untuk memantau keadaan keluarga Wina, terutama kondisi anak-anaknya. Tapi sayang sekali, sikap Wina kadang tidak bersahabat dengan orang-orang. Makanya jarang ada yang ikut membantu di saat dia sedang kesulitan, ujar Bu RT memberi penjelasan. Aku mengaku paham. Bu Mar pernah mengatakan bahwa hanya Bu RT yang mau mengurus Wina saat dia berusaha bunuh diri. Jadi wajar saja jika perempuan itu tahu banyak tentang kondisi kesehatan Wina. Saat sampai di depan rumah mantan mertuaku itu, kami segera masuk untuk mencari tahu keadaan Wina. Keadaan yang lenggang membuat kami bergerak waspada. Aku mengarahkan langkah menuju kamar mama, karena di sanalah terakhir kali Wina aku tinggalkan. Akan tetapi yang ada di kamar itu hanyalah mama seorang diri. Awalnya perempuan itu terkejut melihatku datang bersama beberapa orang. Namun beberapa saat kemudian ekspresi perempuan itu mulai kalut dengan wajah teramat cemas. Karena mama tidak bisa bicara, maka percuma bertanya pada perempuan itu perihal keberadaan Wina. Coba lihat kamar sebelah, saranku pada orang-orang. Kami bergegas membuka pintu kamar yang tertutup rapat itu. Akan tetapi Wina juga tidak ada di sana. Dengan perasaan yang tidak enak, akhirnya aku putuskan untuk berjalan menuju dapur. Dan ternyata benar, Wina sedang duduk bersandar di dekat lemari piring, sedangkan kursi rodanya terjungkal tidak jauh dari perempuan itu. Astagfirullah, Wina, teriakku dengan suara nyari. Perempuan itu menoleh dengan tatapan kosong, lalu dia berkata, pisaunya kurang tajam, tapi masih bisa digunakan untuk memotong daging. Bu RT yang melihat kejadian itu langsung memerintah beberapa orang laki-laki untuk menangani Wina. Pisau yang ada di tangannya direbut paksa dan dijauhkan secepatnya. Wina memberontak, tapi perempuan itu tidak terlalu bertenaga. Lepaskan aku, lepaskan. Aku harus memasak untuk Bang Dani, teriak Wina histeris. Kakinya yang penuh sayatan dilumuri darah hingga berceceran di lantai. Langsung bawa ke rumah sakit saja, perintah Bu RT kemudian. Ayo, siapkan mobil. Bagaimana dengan Bu Mina? Tanya seseorang. Biarkan saja di sini dulu, yang penting selamatkan Wina terlebih dahulu, jawab Bu RT tegas. Dengan sigap para tetangga menyiapkan mobil dan membawa perempuan itu ke rumah sakit. Pak RT bertanggung jawab mendampingi Wina, sedangkan istrinya tetap tinggal untuk membereskan sisa kekacauan. Tidak lama kemudian kulihat kehadiran Bu Mar dan beliau langsung ikut turun tangan. Aku bersandar ke tembok untuk menenangkan diri. Perasaan sedih, kasihan, dan amarah berkecamuk di dalam dada. Keadaan seperti ini tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Cobaan demi cobaan membawa Wina ke titik terendah hingga membuatnya kehilangan kewarasan. Aku membenci Wina, tapi di sisi lain juga kasihan padanya. Terutama pada anak-anak tanpa dosa yang akan terlantar akibat kejadian ini. Hatiku benar-benar nyeri melihat keadaan mereka. Kekuatan mental setiap orang memang berbeda-beda. Waktu 9 tahun yang kulewati dengan penuh drama dan air mata ternyata tidak lantas membuatku ingin mati. Sedangkan Wina yang diberi cobaan hebat dalam waktu singkat langsung membuat kewarasannya hilang. Rasti, kamu menangis? Tanya Bu Mar padaku. Aku melihat pipi yang basah, lalu menghapusnya dengan malu-malu. Perempuan berwajah teduh itu tersenyum penuh arti. Kemudian dia segera mengalihkan pembicaraan. Kita bersihkan dulu darah ini, ujar Bu Mar sambil mengambil kain pel. Sedangkan aku dan Bu RT memeriksa keadaan Bu Minah. Bau pesing dan busuk menyatu dalam tubuh perempuan renta itu. Kutahan napas saat mendekati Mama, lalu kulihat pakaian bawahnya basah dan kotor. Berdua dengan Bu RT kubersihkan badan Mama menggunakan air hangat. Setelah itu bajunya diganti dengan yang bersih. Tidak lupa alas kasur diganti dan dilapisi dengan plastik. Inilah kenapa Rasulullah menganjurkan agar kita berbuat baik pada tetangga. Karena tetangga akan menjadi saudara di saat kita kesusahan, ujar Bu RT memberi wejangan. Jangan mentang-mentang kita merasa kaya dan berada, lalu merendahkan tetangga yang lain. Umar tertawa kecil. Dia menghela napas sambil menggeleng-gelengkan kepala. Beliau pernah bercerita padaku bahwa dulu Mama menghina keluarganya dengan sebutan gembel. Padahal karena anak-anak Umar tidak ada yang sesukses Mas Irwan.
Sekarang tetangga yang dihina itu ikut membantunya dalam kesulitan sehingga membuat mama menelan ludahnya sendiri. Maaf, ujar mama dengan begitu lirih. Penyesalan dan rasa sakit berlomba-lomba luruh di kedua matanya. Tepat jam 9 malam, segala sudah selesai dan teratasi dengan baik. Mama dibaringkan di tempat tidur setelah diberi makan, sedangkan Bu RT mendapat kabar bahwa Wina harus dirawat inap. Bapak bilang kalau luka Wina tidak terlalu parah, tapi dia harus diobservasi sambil menunggu dokter spesialis, jelas Bu RT pada kami. Alhamdulillah, aku dan Bu Mar menjawab serempak dengan perasaan lega. Karena keadaan sudah mulai membaik, maka aku izin pulang. Tapi sebelum itu aku memberikan selembar kartu nama pada Bu RT. Tolong hubungi kontak ini agar anak-anak mendapat perlindungan. Setidaknya mereka ditampung di tempat yang layak sebelum anggota keluarganya yang lain mau mengurus, ujarku menjelaskan. Memang inilah yang kami cari dari kemarin, tukas Bu RT dengan wajah berbinar senang. Dipandanginya benda pipi itu dengan penuh syukur. Nanti akan kuhubungi nomor ini agar kita dan adik-adiknya bisa dapat penanganan yang baik. Dulu saat kisru dengan Mas Irwan, aku mendapat bantuan dari berbagai pihak terkait perlindungan anak. Bahkan Lala sempat menjalani terapi untuk menghilangkan trauma atas kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya. Siapa sangka, sekarang anak-anak dari almarhum Ayu dan Wina yang menerima bantuan serupa. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Kabari segera jika ada sesuatu yang terjadi pada anak-anak, ujarku pada Bu Mar dan juga Bu RT. Kedua perempuan itu mengangguk dan mengucap terima kasih. Ojek online yang kupesan datang menjemput, dan aku langsung pulang ke rumah. Malam ini aku menyaksikan sendiri bahwa hidup berada dalam sebuah poros yang berputar. Seperti kata pepatah, tidak ada yang abadi dalam dunia yang fana ini. Aku salut banget deh, Mbak masih mau mengurus keluarga mantan suami, padahal mereka sudah berbuat zolim sama kalian berdua, ujar Della padaku. Aku hanya kasihan melihat anak-anak yang terlantar, meski Wina dan Mama berperan dalam penderitaan Lala dulu, tapi aku tidak tega jika anaknya merasakan hal yang sama. Aku menjawab dengan hati yang lapang. Kalau aku mana bisa begitu, bodoh amat lah, tukas Della. Aku tertawa kecil. Wajar kalau Della bilang begitu, soalnya dia belum punya anak meski sudah pernah menikah. Jadi rasa kasih sayang keibuan belum terlalu melekat di dirinya. Sekarang mereka sudah dapat ganjaran yang pantas. Lagi pula berlama-lama dalam perasaan dendam hanya akan membuat perasaan semakin terbebani. Semoga saja setelah ini mereka sadar akan kesalahannya di masa lalu, ujarku menjelaskan. Kalau semua musibah ini tidak membuat mereka sadar juga, berarti bebalnya keterlaluan, sungguh Della. Kupandangi Lala yang sudah tertidur lelap. Sejak kecil hingga sekarang, anakku sudah biasa dalam serba keterbatasan. Lala masih punya ayah, tapi nasibnya seperti anak yatim. Jangankan meminta barang-barang mahal, makan pakai kuah sayur dan bawang goreng saja dia tidak mengeluh. Itulah kenapa aku menyingkirkan perasaan egois dan dendam di dalam dada saat melihat nasib kita dan adik-adiknya. Aku tak ingin ada lagi anak yang menjadi korban atas perseteruan orang dewasa. 3 hari kemudian, aku dikabarkan oleh Bu RT bahwa Wina dibawa ke rumah sakit jiwa. Perempuan itu terus-menerus mengalami gejala psikologis sehingga perlu diawasi oleh dokter spesialis kejiwaan. Terlebih lagi, dalam berbagai kesempatan Wina mencoba untuk melukai dirinya sendiri. Dalam kasus ini, dia benar-benar tidak bisa dibiarkan sendirian tanpa pengawasan ketat. Lakukan saja yang terbaik untuk Wina, Bu, ujarku pada Bu RT. Masalahnya uang perawatan di rumah sakit jiwa itu tidak sedikit, sedangkan sekarang saja ada tagihan rumah sakit yang harus dibayar. Sementara itu uang sumbangan dari warga tidak bisa menutupi, jelas Bu RT dengan suara sedih. Berapa jumlahnya, Bu? Tanyaku dengan hati-hati. Uang yang dibutuhkan sekarang sekitar 2 juta rupiah. Itu untuk biaya rawat inap, obat-obatan dan juga konsultasi dengan psikiater selama 3 hari. Nanti kalau Wina sudah dirawat di RSC pasti biayanya makin banyak lagi. Sedangkan sumbangan dari warga hanya terkumpul 1 juta, jawab Bu RT. Bagaimana dengan tabungan mereka? Tanyaku kemudian. Tidak ada yang tersisa sama sekali, sudah habis dipakai berobat saat Wina kecelakaan, jawab Bu RT. Aku langsung menimbang-nimbang langkah apa yang harus kuambil. Haruskah aku sumbangkan uang pribadi untuk membantu Wina? Kamu ada ide untuk mencari tambahan uangnya, Ras? Tanya Bu RT padaku. Gimana ya, Bu? Sautku sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Jujur saja aku ingin membantu.
Akan tetapi mengingat kondisi keuanganku yang tidak terlalu tebal, maka ide yang semula ada di kepala aku urungkan saja. Kamu setuju gak kalau kita jual perabotan yang ada di rumah Wina? Lagi pula Bu Mina juga butuh dana untuk berobat. Kalau ada sisanya untuk tabungan kita saja. Bu RT mencoba memberi usulan padaku. Boleh juga sih. Tukasku langsung menyetujui usulan beliau. Ide tersebut cukup brilian di tengah-tengah kesulitan keuangan saat ini. Kemudian keesokan harinya Bu RT menghubungi salah seorang kenalannya yang mempunyai toko perabotan. Tidak lupa beliau memintaku untuk datang karena ada beberapa hal yang harus didiskusikan bersama. Maaf ya, Mah, kami terpaksa menjual barang-barang yang ada di rumah ini. Soalnya Wina butuh biaya perawatan dan obat Mama juga harus ditebus, ujarku pada Mama. Jangan, gak boleh. Mama merespon dengan susah payah dengan terbata-bata. Dia berusaha menggelengkan kepala karena tidak setuju dengan ideku barusan. Kalau gak boleh lalu mau dapat uang dari mana? Tanyaku sedikit kesal. Memangnya Mama mau Wina dibiarkan jadi orang gila yang terlantar di jalanan? Air mata Mama menetes membasahi pipinya yang keriput. Bibirnya yang miring hendak mengucapkan banyak kata-kata, tapi keadaan tidak mengizinkan. Gimana ini, Ras? Tanya Bu RT padaku. Ah, sudahlah, bawa saja semua perabotan di rumah ini. Lagi pula gak akan terpakai juga karena orangnya sedang sakit, jawabku santai. Tiba-tiba Mama menangis meraung-raung. Dari bibirnya mengalir air liur yang berceceran hingga ke dagu. Dia sama sekali tidak setuju dengan apa yang kuucapkan barusan. Mungkin karena terlalu sayang pada semua harta benda yang dimilikinya. Aku dan Bu RT mengabaikan Mama yang menangis. Lagi pula kami melakukan ini semua demi dia dan keluarganya, bukan untuk bersenang-senang. Ayo, keluarkan lemari hias ini, ujarku setelah mengeluarkan semua isinya. Dua orang laki-laki segera membawa benda kokoh yang terbuat dari kayu jati itu dengan hati-hati. Di halaman telah terparkir mobil box yang siap mengangkut semua ini. Saat sedang mengeluarkan barang-barang, dua orang laki-laki dan satu perempuan turun dari sebuah mobil sedan metalik. Ketiga orang itu langsung masuk ke pekarangan rumah. Aku yang sedang sibuk bekerja otomatis menghentikan kegiatan. Wah, Rima dan Mas Heri, sambut Bu RT dengan riang. Lalu kedua perempuan itu saling berangkulan dan bertanya kabar. Aku penasaran dengan keadaan Mbak Minah, ujar perempuan bernama Rima itu. Maklum, sudah lama tidak datang ke sini dan tidak berjumpa dengan kakak ipar kami ini. Aku yang mendengar semua itu mulai memahami bahwa mereka adalah saudara ipar Mama. Ada sedikit harapan di dalam hati bahwa kedatangan mereka akan membawa berkah untuk Mama dan Wina. Setidaknya mereka akan memberi uang untuk biaya berobat. Ini Rasti, mantan istri Irwan, ujar Bu RT mengenalkanku pada tamunya. Alhamdulillah ya, sudah jadi mantan istri, ujar Bu Rima sambil menyalamiku, sedangkan aku hanya bisa tersenyum canggung. Setelah berbincang sejenak, kemudian Bu RT menggiring mereka memasuki kamar Mama. Sayangnya harapanku harus memudar karena Mama menjerit histeris saat melihat kedatangan ketiga orang itu. Perempuan dengan tubuh mati rasa itu menatap ketiganya dengan penuh permusuluhan. Pergi kalian, seru Mama dengan mata mendelik tajam. Ah, Mbak Mina ini, kami baru datang sudah disuruh pergi. Gimana sih? Gerutu Rima pura-pura marah. Padahal kami datang dengan niat baik loh, tukas laki-laki berkumis tebal yang bernama Heri itu. Mendengar ucapan saudaranya yang baru datang, Mama semakin mendelik marah dan juga ketakutan. Sedangkan aku penasaran dengan hubungan mereka yang selama ini tidak diketahui. Terlebih lagi saat Bu Rima mengulam senyum manis berbalut dendam. Pergi, jerit Mama dengan napas tersengal-sengal. Air liur berceceran di bawah dagu, sedangkan matanya menatap penuh benci dan kemarahan. Kami akan pergi setelah urusan kita selesai, ujar Pak Heri kemudian. Oh iya, kenapa barang-barang dikeluarkan semuanya Mbak Yu? Tanya pada Bu RT. Mina butuh uang untuk berobat dan Wina butuh uang untuk menjalani rehabilitasi di RSC, sedangkan uang sumbangan warga tidak cukup untuk membayar tagihan rumah sakit. Karena tidak ada jalan lain, jadi kami memutuskan untuk menjual barang-barang ini, jawab Bu RT dengan jujur. Kalau kalian keberatan masih bisa dibatalkan kok, mumpung belum dikeluarkan dan dijual semua, tambah Bu RT kemudian. Ah, gak apa-apa Mbak Yu, jual saja semuanya, tukas Bu Rima dengan santai. Kalau bisa dikosongkan saja rumah ini. Enggak, jangan dijual, seru Mama sambil menggelengkan kepala. Bu Rima berjalan mendekati Mama.
Lalu dengan jemari letiknya, dia menyingkirkan rambut yang jatuh berantakan di wajah Mama. Dengar saudara iparku, kau lupa ya rumah ini milik siapa? Selama ini kami diam dan membiarkanmu menguasai seluruh warisan papa seorang diri. Walau badanmu lumpuh, tapi sepertinya kau belum kenyang memakan hak orang lain, ujar Bu Rima sinis. Bisa-bisanya kau melarang kami menjual apa yang ada di rumah ini, seolah kaulah yang memiliki semuanya. Dasar perempuan serakah, timbal Pak Heri tak kalah tajam. Jangan jual apapun, seru Mama dengan mata mendelik marah. Baiklah kalau begitu, tidak ada barang-barang yang akan dijual satupun, ujar Bu Rima dengan tenang. Aku menoleh ke arah perempuan yang menyimpan senyum misterius itu. Dengan begitu maka anakmu akan dibiarkan terlantar di rumah sakit tanpa mendapat perawatan apa-apa, Bu Rima berucap dengan jelas dan lantang. Benar, biarkan saja anak tengil itu terlantar. Banyak kok orang gila yang hidup di jalanan dan mereka tetap sehat, tugas Pak Heri kemudian. Mama kembali menangis sambil berusaha menggerak-gerakkan tangannya yang bengkok. Dia menggeleng-gelengkan kepala dengan lemah, seolah memohon agar dikasihani. Aku ternganga melihat pemandangan di depan mata. Lalu satu persatu benang merah yang mendasari hubungan keluarga ini mereka mulai terungkap. Ditambah lagi, saat Bu RT mengajakku keluar kamar dan membisikkan kebenaran yang sesungguhnya. Sebenarnya rumah ini adalah warisan orang tua Rima, tapi Mina merasa bahwa suaminya sebagai anak sulung paling berhak atas rumah ini. Lalu dengan tega dia mengusir adik-adik suaminya. Tidak hanya itu, Mina juga menguasai harta peninggalan orang tua suaminya seorang diri. Jelas Bu RT padaku. Wah, pantas saja sekarang mereka datang dengan wajah penuh dendam seperti itu, ucapku lirik. Bu RT menggeleng-gelengkan kepala dengan miris. Sebagai warga asli setempat yang tahu seluk-beluk keadaan di sana, Bu RT menyaksikan sendiri bagaimana sepak terjang Mama selama ini. Ternyata perempuan yang kini jadi mantan mertuaku itu memang telah kejam sejak dulu. Sekarang akhirnya Mama sadar bahwa kedatangan saudara tidak hanya sebagai pembawa kabar baik, tetapi bisa juga untuk menghadirkan rasa sakit yang baru. Semua itu tergantung pada sifat dan perlakuannya di masa lalu. Tidak lama kemudian Pak Heri, Bu Rima, dan suaminya menyusul keluar kamar sambil membawa map. Kemudian perempuan itu membuka lembaran map pertama yang berisi surat berharga. Syukurlah, sertifikat rumah ini masih atas nama Papa, ujar Bu Rima penuh haru. Sekarang apa yang kalian akan lakukan? Tanya Bu RT pada mereka. Aku menunggu jawaban dengan berbagai dugaan yang berseliweran di dalam kepala. Rumah ini adalah peninggalan orang tua kami, dan sekarang kami akan kembali mengambil alih semuanya, ujar Pak Heri. Bagaimana dengan Mina? Tanya Bu RT kemudian. Dia telah mengambil seluruh warisan Papa untuk bersenang-senang. Yang tersisa hanya rumah ini sebagai sisa dari kenangan masa kecil kami. Sekarang Mina akan keluar dari rumah ini, jawab Pak Heri. Kalian tega melihat kondisinya yang seperti ini? Tanyaku penuh miris. Kenapa tidak? Dulu dia juga tega mengusir kami meski Rima dalam keadaan sakit. Sekarang dia juga akan merasakan hal yang sama, balas laki-laki berkumis tebal itu. Ternyata perbuatan jahat Mama benar-benar menyimpan dendam di hati orang-orang. Jadi Minah mau dibawa kemana? Siapa yang mau menampungnya? Tanya Bu RT dengan suara serak penuh emosi. Sedangkan ketiga cucunya saja sudah terlantar tanpa ada satu saudara yang mau merawat. Ditambah lagi dengan kondisi Minah yang sedang stroke begini. Kulihat mata perempuan itu berkaca-kaca sedih. Aku menunduk, memilih jari sambil meresapi perasaan Bu RT yang secara tidak langsung menanggung beban dari permasalahan orang lain. Aku berbaik hati menampung cucunya karena tidak tega melihat anak-anak tanpa dosa terlantar. Tapi bukan berarti aku yang memikul semua beban ini sendirian, tambah Bu RT lagi. Terserah, kami tidak akan memberi solusi untuk perempuan culas ini. Kalau tidak ada yang mau mengurusnya, maka biarkan saja dia membusuk di jalanan, tukas Bu Rima. Astagfirullahaladzim Rima, sedalam apapun rasa bencimu, tolong tetap pakai hati nurani dalam memperlakukan manusia, ujar Bu RT gemas. 20 tahun yang lalu Mbak Yu menyaksikan sendiri bagaimana bisa diusir seperti anjing oleh si Minah. Kami anak yatim piatu tanpa ibu bapak harus menyusuri jalanan dengan perut kelaparan. Apalagi waktu itu Rima sedang sakit dan aku tidak punya uang sepeser pun. Tapi tidak ada belas kasihannya, padahal rumah ini peninggalan orang tua kami, ujar Pak Heri dengan emosi tertahan. Terserah jika menganggap kami pendendam, tapi yang pasti rasa kasihan untuk Minah tidak ada sedikit pun. Apapun keadaannya, tugas Bu Rima menimpali. Bisa aku rasakan aroma benci dan dendam mengudara dengan begitu pekat.
Aku paham perasaan Bu Rima dan Pak Heri karena pernah berada di posisi ini. Rasa sakit di hati yang terlalu dalam ternyata mampu menyingkirkan rasa kasihan. Itulah kenapa aku tega memenjarakan Mas Irwan meski dia adalah ayah dari anakku. Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh dua orang kakak beradik ini. Terlebih lagi Mama bersikap sangat keterlaluan pada mereka. Perlakuan mantan mertuaku pada kedua iparnya ini jauh lebih menyakitkan juga dibandingkan dengan penderitaanku. Itulah kenapa dendam mereka seolah tidak memiliki pintu maaf sama sekali. Bagaimana ini, Ras? Tanya Bu RT padaku. Perempuan berwajah teduh itu tampak gusar sekaligus kebingungan. Aku hanya bisa menggeleng lemah, tidak tahu harus bersikap bagaimana dalam menghadapi permasalahan keluarga mereka. Di satu sisi aku memahami rasa sakit yang selama ini disimpan oleh Bu Rima dan Pak Heri. Tapi bukan berarti aku membenarkan sikap mereka. Sedangkan di sisi lain juga geram melihat perlakuan Mama di masa lalu. Oleh karena itu aku tidak akan membela perempuan itu. Masa iya Mina keluar dari rumah ini, lalu siapa yang akan menampungnya? Ulang Bu RT melontarkan pertanyaan yang sama, namun kali ini jauh lebih bernada putus asa. Aku menghela napas sejenak, kemudian memberanikan diri untuk bertanya pada Bu Rima. Apa Mama harus keluar sekarang juga, Bu? Tanyaku padanya. Wah, kau masih memanggil perempuan ini dengan sebutan Mama. Tugasnya mengejek, aku mengangguk jujur. Kuabaikan pandangannya yang terasa menyebalkan. Mencoba sabar meski pertanyaanku dibalas dengan pertanyaan lain. Kalau dia bisa keluar sekarang, kenapa harus menunggu besok? Lagi pula rumah ini akan segera kami tempati lagi, sahut Pak Heri. Kalau memang ingin mengusir, jangan mendadak begini. Setidaknya beri waktu beberapa hari lagi, Pak. Soalnya Mama tidak punya tujuan lain karena keluarganya menolak untuk merawat. Jelasku dengan tenang. Ya iyalah, gak ada yang mau merawat. Soalnya sewaktu hidup si Mina sombongnya minta ampun. Tugas Bu Rima begitu sinis. Saat sakit dia susah sendiri, rasain. Sekarang dia harus keluar dari rumah ini, bagaimanapun keadaannya, seru Pak Heri tegas. Kami minta waktu beberapa hari lagi, bagaimana? Biar ku carikan panti jompo untuk menampung Minah, ujar Bu RT dengan penuh harap. Bu Rima dan Pak Heri saling berbisik untuk beberapa jenak. Barulah kemudian mereka menyampaikan keputusannya. Baiklah, kami beri waktu 3 hari terhitung sejak besok, ujar Bu Rima. Apa nggak bisa ditambah lagi? Soalnya hanya aku yang mengurus Minah seorang diri. Kebetulan saja hari ini Rasti mau meluangkan waktunya untuk mencari solusi atas kesulitan Minah, ucap Bu RT. Bu Rima dan Pak Heri mendecak sebal, tapi kemudian dia setuju untuk memperpanjang waktu Mama di rumah ini. Ku beri waktu 1 minggu untuk mengurus kepergian Minah. Lewat dari itu maka Minah harus keluar apapun yang terjadi. Jika tidak ada yang membawanya keluar dengan baik-baik, maka aku sendiri yang akan melemparnya ke jalanan, ujar Pak Heri pada kami. Aku dan Bu RT mengangguk setuju. Meski terasa sempit, setidaknya waktu seminggu bisa digunakan untuk mencari bantuan ke sana kemari. Sekarang gimana proses penjualan barang-barang ini? Apa dilanjutkan atau dihentikan saja? Tanyaku pada Bu RT. Perempuan itu menghapus keringat yang muncul tipis-tipis di dahi dan hidung. Kemudian Bu RT mengutarakan keinginannya pada sang pemilik rumah. Karena uang untuk membayar ketagihan rumah sakit Wina tidak ada, maka izinkan kami menjual beberapa barang di rumah ini, ujar Bu RT pada Bu Rima dan Pak Heri. Tidak perlu semua, setidaknya kami bisa menebus obat-obatan dan membayar perawatan awal di RSJ nanti. Karena lemari hias sudah terlanjur keluar, maka itu saja yang boleh dijual, jawab Bu Rima. Gak bisa ditambah lagi, soalnya perkiraan harga lemari hias itu cuma sekitar 2 juta, ujar Bu RT. Tidak, sudah cukup itu saja, jawab Bu Rima kemudian. Bukannya tadi Mbak Ayu bilang kalau uang yang dibutuhkan Wina sebanyak 2 juta, saut Pak Heri dengan mata tajamnya. Benar, tapi masih perlu untuk biaya yang lainnya juga, jawabku. Tadi juga disebut-sebut ada uang sumbangan warga kan? Nah, kalau digabung dengan hasil penjualan lemari hias ini, rasanya uang yang terkumpul sudah cukup untuk menebus obat si Wina. Bu Rima ikut mengkalkulasikan uang yang akan kami miliki. Setelah berdebat singkat, akhirnya Bu RT menyerah pasrah. Barang yang boleh dijual hanya lemari saja, dan kebetulan harganya lumayan mahal karena terbuat dari kayu jati berkualitas. Tidak usah sedih, Bu, mungkin rezekinya Wina memang hanya segini, ucapku menghibur Bu RT. Perempuan itu hanya bisa mengangguk lemah, raut wajahnya kuyu dan pasrah, berbeda dengan sebelum kedatangan Bu Rima. Setidaknya kita sudah berusaha mencari uang demi pengobatan Wina dan juga biaya hidup anak-anak, tukas Bu RT pelan.
Di sisi lain, Bu Rima dan Pak Hedi berkeliling rumah dan mengamati semua perubahan yang terjadi selama mereka pergi. Sesekali terdengar komentar sinis bernada ejekan untuk Mama. Di balik itu juga tersirat rasa syukur karena sertifikat rumah tidak berubah nama kepemilikan. Setelah Bu Rima pergi, Bu RT kemudian mendatangi kamar Mama dengan langkah lebar-lebar. Di dalam kamar, kulihat perempuan lumpuh itu menangis dengan suara serak dan pilu. Kupikir Bu RT akan menghibur Mama, tapi yang terjadi justru sebaliknya. "Bagaimana perasaanmu sekarang, ah? Sudah puas?" tanya Bu RT pada Mama. Alasan dari kemarahan perempuan itu semakin kupahami saat Bu RT melanjutkan ocehannya. "Dulu dengan bangga kau usir adik iparmu demi menguasai warisan ayah mereka. Kau bahkan tidak punya rasa kasihan sedikit pun. Sekarang segalanya menjadi jelas, bukan? Azab yang menimpamu saat ini adalah buah dari kesolehanmu memakai harta anak yatim," seru Bu RT dengan menggebu-gebu. Mama menangis terseduh-seduh. Keadaan perempuan itu lebih parah dari sebelum kedatangan saudara iparnya. Air mata mengalir deras dan menyatu di dagu dengan liur, sedangkan kepalanya semakin miring ke arah kanan seperti kesleo. "Aku sudah kehabisan cara untuk menyelamatkan agar anggota keluargamu baik-baik saja. Tapi ternyata inilah takdir yang harus kau jalani, Mina. Anakmu lumpuh dan gila, sedangkan cucu-cucumu hidup terlantar tanpa ada yang mengasihani. Mungkin inilah balasan atas air mata anak-anak yatim yang dulu menangis atas perbuatanmu." Kali ini suara Bu RT meninggi penuh emosi. "Sudah, Bu, sudah," ucapku melerai. "Ini juga balasan atas perbuatan zolimu pada anak Rasti," tukas Bu RT dengan perasaan kesal. Setelah puas melepaskan unek-unek yang ada di dalam hatinya, kemudian perempuan itu menghapus air mata. Hatiku terenyuh melihat Bu RT yang kini berada di puncak rasa lelahnya. Dia harus memikirkan keadaan Wina, mengurus anak-anak yang ditinggalkan sekaligus merawat Mama. Padahal dia bukan siapa-siapa, hanya istri seorang perangkat RT yang harus bertanggung jawab atas ketenangan warganya. Selama seminggu, Bu RT terus menghubungiku dan mengabarkan perkembangan usahanya dalam mencari raungan untuk Mama dan ketiga cucunya. Aku juga ikut menghubungi berbagai yayasan yang sekiranya bisa menerima anak-anak. Tapi ternyata semua itu tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa panti asuhan tidak lagi menerima anak-anak dengan alasan kondisi keuangan yang sulit. Mereka takut tidak bisa memberikan pelayanan dengan baik. Terlebih lagi ketika cucu Bumina sudah dalam usia sekolah. Jika ada pun panti asuhan yang masih menerima anak-anak, pasti panti tersebut bernaung di bawah lembaga keagamaan non-Islam. Sama dengan proses pencarian panti asuhan untuk anak-anak, mencari panti jompo untuk Mama ternyata memiliki drama yang serupa. Saat itulah, aku tahu bahwa ternyata memasukkan lansia ke panti jompo dikenakan biaya setiap bulannya. Terlebih lagi keadaan Mama yang sedang stroke. Berkali-kali ku coba menghubungi keadaan Mama yang ku kenal, tapi tidak ada yang mau merespon. Bahkan Windy menolak keras saat ku minta dia menjemput dan merawat tantenya. "Jangan hubungi aku lagi. Tante minta itu urusan kamu, Rasti. Daripada merawat perempuan itu lebih baik aku merawat ibu kandungmu sendiri," saut Windy dengan sengit. Setelah sambungan telepon terputus, Windy langsung memblokir nomorku. Yang paling membuat geram adalah respon Ferdi yang terkesan lepas tangan terhadap nasib kedua anaknya. Awalnya dia memintaku untuk merawat Gita dan Vania. Tapi karena aku menolak, akhirnya Ferdi menyarankan agar kedua anak itu dikirim ke panti asuhan saja. Aku tidak mau terbebani dengan keberadaan mereka. Terlebih lagi sekarang istriku juga sedang hamil. "Kalau kau tidak mau merawat Gita dan Vania, titipkan saja ke panti asuhan," ujar Ferdi dengan begitu enteng. "Apa kau tidak kasihan pada anak-anakmu? Mereka terlantar tanpa ada yang mau mengurus," adikku kesal. "Makanya, ku suruh titipkan ke panti asuhan, biar ada yang memberi makan dan mengurusnya. Lagi pula di panti pendidikan mereka pasti terjamin," tukas Ferdi kemudian. Dengan dada sesak dan hati perih, akhirnya aku putuskan sambungan telepon tersebut. Ternyata menantu laki-laki yang selama ini dibela oleh Mama tidak mau bertanggung jawab sama sekali. Menyedihkan. Hampir sama dengan Ferdi, suami Wina juga memberi penolakan dengan alasan yang menyebalkan. "Minggu depan aku akan menikah, tolong jangan menggangguku dengan masalah seperti ini," ujar Dani sedikit ketus. "Mia ini anakmu, darah dagingmu. Tega sekali kau bicara seperti ini di saat dia terlunta-lunta. Mana tanggung jawabmu sebagai ayah?" Hatiku penuh emosi. Di seberang sana aku dengar Dani tergagah geli. Kemudian dia berkata, "Jika kau ingin meminta pertanggungjawaban atas Mia, maka mintalah pada ayahnya." "Apa maksudmu?" tanyaku tajam. "Coba tanyakan saja pada Wina, siapa ayah kandung Mia yang sebenarnya. Yang pasti bukan aku, Rasti."
Aku tertunduk lemas menghadapi kenyataan bahwa begitu banyak rahasia yang tersimpan dalam keluarga mama. Terlebih lagi saat menantu laki-lakinya melepaskan tanggung jawab dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Saat ku ceritakan permasalahan ini pada Della, perempuan itu hanya memintaku untuk bersikap realistis. Tidak perlu mencari tahu apakah ucapan Dani itu benar atau tidak. Siapa tahu dia hanya ingin melepaskan tanggung jawab dengan menggunakan alasan redahan begitu, ujar Della sambil bekerja. Rasanya geram sekali mendengar alasan laki-laki itu, padahal selama ini Wina selalu memperlakukannya dengan baik. Apapun kemauan Dani selalu dituruti tanpa bantahan, tapi setelah Wina dapat kemalangan dia malah bersikap tidak peduli, sautku kesal. Terbayang lagi olehku ketika dulu Wina merengek agar suaminya dibelikan motor sport keluaran terbaru, dan Mas Irwan menyanggupi keinginan adiknya itu dengan menyingkirkan kepentingan aku dan Lala. Tidak cukup sampai di situ, biaya sewa rumah hingga kebutuhan mereka ditanggung oleh Mas Irwan. Apa Dani tidak pernah berpikir bahwa dia seharusnya bersikap baik setelah diperlakukan begitu istimewa? Kenapa dia menjadi tidak tahu diri begini sih? Gerutuku kesal. Biasalah, laki-laki memang ada begitu, ujar Della menyahuti ucapanku. Sekarang Mbak harus fokus mencari panti asuhan yang mau menerima ketiga anak itu. Sayang kalau kelamaan tinggal di rumah Bu RT, pasti merepotkan mengasuh anak-anak manja dan cengeng begitu, saran Della kemudian. Aku mengangguk setuju. Daripada memikirkan sikap Dani dan Ferdi, lebih baik kupikirkan saja masa depan anak-anak yang ditinggalkannya. Setelah berjuang ke sana kemari mencari informasi, akhirnya Bu RT menelponku dan mengatakan bahwa ada salah satu yayasan yang bisa menerima anak-anak terlantar. Tentu saja kabar tersebut membuatku menghembuskan napas lega. Akan tetapi lokasi yang jauh jelas menjadi pertimbangan. Makanya Bu RT meminta pendapatku, apakah anak-anak ini diizinkan ditampung di sana atau tidak. Kalau menurutku lebih baik anak-anak dimasukkan ke sana saja, Bu. Tidak apa-apa jauh, setidaknya mereka bernaung di tempat yang aman. Terlebih lagi mereka akan diajari pemahaman agama yang baik dan cara hidup yang mandiri, ujarku memberi pendapat. Baiklah kalau begitu, kami juga sepakat dengan keputusanmu, saut Bu RT kemudian. Bagaimana dengan persyaratan masuk panti itu, Bu? Apa yang harus disiapkan? Tanyaku antusias. Tidak ada persyaratan khusus, jawab Bu RT. Hanya saja jika nanti orang tua anak-anak ini sudah sembuh atau ada famili yang mau mengurus, maka mereka harus keluar dari panti. Seperti pada umumnya, panti hanya sebatas tempat untuk tumbuh. Anak-anak ini tidak akan tinggal dan menetap selamanya di sana. Karena jika nanti telah tamat sekolah atau memasuki usia dewasa, mereka harus hidup mandiri di luar. Bagaimana dengan proses administrasinya? Tanyaku kemudian. Hanya perlu berkas penunjang seperti kartu keluarga, akte lahir, dan surat keterangan kesehatan. Tapi semua itu masalah gampang, biar bapak saja yang mengurus, ucap Bu RT. Syukurlah kalau begitu, jadi kapan anak-anak akan diantarkan ke sana, Bu? Tanyaku antusias. Kalau semuanya sudah selesai tinggal berangkat, jawab Bu RT lagi. Yang perlu kupikirkan selanjutnya adalah tempat tinggal untuk Mama. Memasukkannya ke panti jompo secara mandiri jelas bukan sebuah pilihan, mengingat banyaknya biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, Bu RT berjuang menghubungi dinas sosial dan meminta bantuan atas permasalahan ini. Sayangnya, berhubungan dengan intensi pemerintahan tidak selalu berjalan mulus. Respon yang diberikan oleh dinas sosial sangat lama, padahal berkas penunjang dan bukti akurat sudah dilengkapi. Mengingat waktu yang diberikan oleh Bu Rima selaku pemilik sah rumah itu sudah habis, maka Mama harus keluar secepatnya. Terpikir olehku membawa Mama ke rumah Mas Irwan dulu. Makanya ku ajak Bu RT melihat keadaan rumah yang dulu pernah aku tinggali. Sayangnya, ternyata tempat tersebut sudah disewakan. Tidak tanggung-tanggung rumah itu disewakan selama 3 tahun ke depan oleh Mama. Kupandangi hunian yang dulu menjadi saksi atas penderitaanku dan Lala. Ternyata keserakahan Mama benar-benar memangkas keberuntungannya di masa depan. Astaga, kelakuan si Mina benar-benar membuatku sakit kepala, dengkus Bu RT sambil memijit pelipisnya. Kemudian aku mengajak Bu RT pulang. Harapan agar Mama mendapat tempat tinggal yang layak ternyata pupus begitu saja. Sekarang kami berdua benar-benar kebingungan mencari tempat untuk perempuan itu. Ayo kita ke rumah si Mina, ajak Bu RT padaku. Aku mengangguk setuju dan mengikuti ajakannya. Sepanjang perjalanan, Bu RT menceritakan bagaimana hubungan Mama dengan para tetangganya. Ternyata ucapan Bu Mari yang mengatakan bahwa Mama suka menghina itu benar adanya. Jadi wajar, ketika beliau sedang dalam kesusahan tidak ada yang mau membantu. Sesampainya di kediaman Mama, kami mendapati Bu Rima dan keluarganya telah menempati rumah itu.
perempuan itu tetap bersikap ramah dan mempersilahkan kami membesuk Mama. Akan tetapi, kami mendapati kenyataan pahit bahwa Mama tidak lagi berada di kamar seperti semula. Bu Rima telah menempati kamar Mama dan meminta mantan kakak iparnya ke sudut dapur. Tidak ada lagi ranjang dan kasur empuk. Mama hanya diberi alas tikar lusuh dengan bantal dan selimut seadanya. Kamarnya mau kupakai, makanya Minah kupindahkan. Lagi pula Minah kan sebentar lagi keluar, jadi tidak masalah dia tidur di sini untuk sementara. Jelas Bu Rima dengan wajah tanpa bersalah. Aku dan Bu RT saling pandang, menyampaikan rasa miris dan prihatin melalui tatapan mata. Kadang dendam membuat seseorang lupa untuk memanusiakan manusia yang dengan layak. Jadi kapan Mbak Minah akan dibawa keluar? Ini sudah lewat dari waktu yang kami tetapkan, ujar Bu Rima kemudian. Sabar dulu Rima, kami sedang mengusahakan tempat tinggal untuk Minah, jawab Bu RT. Aku sebenarnya kasihan melihat keadaan Mbak Minah, tapi setiap kali teringat perbuatan kejamnya di masa lalu, luka di dalam hatiku kembali berdarah. Bu Rima berucap dengan raut wajah sendu. Kami mengerti, ujar Bu RT dengan tenang. Kemudian kami segera menghampiri Mama yang tergolek lemah di dekat rang piring. Awalnya aku akan membawamu ke rumah Irwan, tapi ternyata rumah itu sudah kau sewakan pada orang lain. Sekarang aku bertanya, mau pakai untuk apa uang dari sewa rumah itu? Tanya Bu RT pada Mama. Untuk Dani, jawab Mama terbata-bata. Apa? Untuk Dani? Tanyaku sedikit emosi. Mama mengangguk pelan, sedangkan aku mendekus kesal. Teringat lagi saat aku menguping ucapan Wina dan Mama saat mengantarkan baju Mas Irwan. Wina berkata dia butuh uang dan Mama menyarankan agar rumah itu dijual. Siapa sangka, ternyata itu adalah pilihan yang pahit untuk masa depannya. Mama tahu nggak kalau Dani akan menikah dan dia menolak merawat Mia? Menantu seperti itu yang dulu Mama bangga-banggakan. Seperti itu laki-laki yang selalu Mama turuti semua keinginannya, ucapku dengan nada meninggi. Sekarang lihatlah ketiga cucumu yang terlantar, Minah. Mereka bahkan harus masuk panti asuhan karena tidak ada satupun saudaramu yang mau menampung. Sampai di sini belum juga terbit penyesalanmu, timpal Bu RT. Mama menangis terisak-isak. Raut penyesalan terpancar di wajahnya yang tampak menyedihkan. Akan tetapi, seperti apapun tangisannya, itu tidak akan mampu membuatnya mengembalikan masa lalu. Sekarang kami tidak tahu akan membawamu kemana. Tidak ada yang mau menampungmu satupun, tukas Bu RT dengan kesal. Antar aku ke tempat Narsi, ujar Mama dengan terbata-bata. Siapa Narsi? Saudaramu? Tanya Bu RT. Seingatku Narsi itu sahabat Mbak Minah, sahut Bu Rima. Kami sontak menoleh ke arah perempuan itu. Kemudian beliau menjelaskan bahwa Narsi adalah orang yang dulu sering datang untuk meminjam uang. Atas hasutannya pula Mama menjual dan menguasai seluruh warisan orang tua Bu Minah. Wajar saja kalau Mbak Minah diantarkan pada si Narsi itu. Soalnya dulu dialah yang menghembuskan hasutan demi meraup keuntungan dari Mbak Minah, jelas Bu Rima. Bahkan Mbak Minah rela menjual ruko milik Papa dan memberikan uangnya pada si Narsi itu. Di mana orang yang bernama Narsi itu berada sekarang? Tanyaku kemudian. Dengan terbata-bata Mama menjelaskan alamatnya. Kemudian diambillah kesimpulan bahwa perempuan itu akan diantarkan ke tempat sahabat lamanya itu. Nanti aku akan ikut mengantarkan Mbak Minah ke rumah perempuan benalu itu. Dia tidak akan bisa menolak keberadaan Mbak Minah yang lumpuh karena perempuan itu harus melakukan balas budi, jelas Bu Rima. Kami mengangguk setuju, sedangkan Pak RT akan mengantarkan anak-anak ke salah satu panti yang ada di Jogja. Dengan begitu, permasalahan keluarga Mama telah selesai satu persatu. Meski harus terpisah satu sama lain, namun inilah yang terbaik untuk mereka. Mas Irwan yang dulu selalu dibangga-banggakan kini mendekam di penjara. Wina akan tetap berada di rumah sakit jiwa hingga kesehatan mentalnya membaik. Anak-anak tinggal di panti asuhan dan tetap bersekolah dengan dana dari yayasan. Sedangkan Bu Minah yang mengalami stroke diantarkan ke tempat sahabatnya. Di titik ini aku bisa bernapas lega dan fokus membenahi hidup sendiri. Orang-orang yang dulu menzolimiku telah mendapat balasannya. Dan kini, mereka berada di tempatnya masing-masing. Perihal kehidupan mereka, aku tidak ingin lagi ikut campur. 3 tahun kemudian, aku menatap saldo di rekening dengan perasaan haru. 8 digit angka tertera sempurna di sana. Inilah hasil dari kerja keras dan perjuangan selama ini. Setiap keuntungan dari penjualan toko selalu kusimpan dan kuhemat. Sesuai dengan rencana awal, uang ini akan kusimpan sebagai tabungan pendidikan Lala dan juga untuk membeli rumah yang layak. Untuk itu, aku tetap harus bekerja keras demi mewujudkan semua impian. Apalagi sekarang,
Lala tumbuh menjadi anak yang periang dan berprestasi di sekolah. Della masih tetap bersamaku membangun bisnis yang semakin berkembang. Tahun lalu perempuan itu sempat pulang kampung, tapi dia memutuskan untuk kembali lagi. Sekarang aku sudah memiliki 4 cabang toko kue, termasuk gerai di salah satu mall ternama. Dengan begini, aku juga ikut menyerap tenaga kerja dan ikut berkontribusi dalam memasukkan perekonomian. Bu, di luar ada pengemis, lapor salah seorang karyawan padaku. Ambil uang di kotak dan berikan padanya, jawabku tenang. Di meja kasir setiap toko selalu keletakkan kotak khusus berisi uang untuk diberikan pada orang yang datang meminta sumbangan. Sudah bu, tapi orang itu malah meminta bertemu dengan ibu, jelasnya kemudian. Aku mengerutkan kening, lalu menutup layar laptop. Karyawanku kembali menjelaskan bahwa orang tersebut tidak mau pergi sebelum bertemu denganku. Akhirnya dengan berat hati, aku berjalan keluar untuk menemui pengemis itu. Itu dia bu, tunjuk karyawanku pada sesosok laki-laki yang membelakangiku. Sosok itu berbaju lusuh, rambutnya panjang dan berantakan. Di pundaknya tersampir tas kain yang pudar dan kumal. Laki-laki itu bahkan tidak mengenakan alas kaki. Permisi pak, ini bos saya, ujar karyawanku padanya. Laki-laki itu berputar arah dan berhadapan denganku. Keningku masih berkerut menatap sosok asing dengan wajah terlalu tirus yang ditumbuhi jambang dan kumis. Lalu beberapa detik kemudian, aku mulai menyadari siapa pemilik mata hitam pekat itu. Terlebih lagi saat dia menyebut namaku dengan begitu lirih. Hai Rasti. Aku tersentak kaget lalu duniaku seolah membeku untuk beberapa detik. Kulebarkan mata dan menatap laki-laki itu dengan seksama. Memastikan lagi bahwa dia adalah orang yang pernah singgah di masa laluku. Mas Irwan? Tanyaku dengan ragu-ragu. Iya, ini aku, jawabnya pelan. Astaga. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.